Melanjutkan pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan dari Catur Harjo, Mas Hadi Parwoto. Dalam ibadah kurban, pertanyaan beliau, dalam ibadah kurban, kapan niat kurban itu dilakukan? Apakah saat menyembelihnya, ataukah sebelum hari H penyembelihan, atau setelah disembelih baru diniatkan? Niku. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan, sambung juga pertanyaan dari yang lain, itu tentang niat kurban yang digabungkan sekaligus akikoh. Ada juga nanti pertanyaan niat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kita jawab yang satu pertanyaan itu dulu, Pak. Nanti kita sambung dengan pertanyaan dua berikutnya. Monggo, kapan niat kurban itu dilakukan? Untuk niat kurban, pada umumnya dalam beribadah, niat itu kan bersamaan dengan dilakukannya satu pekerjaan. Tapi untuk kurban itu niat itu tidak terikat pada satu ketentuan waktu ya. Ya tergantung nanti sohibul kurban itu mau disembelih sendiri atau enggak. Kalau memang nanti hewan itu mau disembelih sendiri oleh yang berkorban, itu nanti niatnya bisa dilakukan lebih pasnya itu ketika menyembelih. Jadi ketika disembelih sendiri. Tapi ketika terus diwakilkan itu bisa ketika diserahkan ke panitia atau diserahkan pada orang sing memang berkompeten mengurusi kurban, diserahkan panitia. Atau ketika sohibul kurban itu tidak menyembelih tapi menyaksikan penyembelihan, itu nanti niatnya bisa dilakukan ketika melihat menyaksikan penyembelihan itu. Mungkin ada tambahan yang monggo, ada tambahan lagi, Mas? Oh, iya. Silakan. Jadi setelah saya sama untuk niat tetap tidak harus saat menyembelih yang jelas. Kemudian untuk misalnya ada anjuran yang sohibul korban harus hadir itu sebatas sunnah. Jadi cukup saat menyerahkan kambing ke panitia atau ke pengelola, nanti hadirnya itu sudah sunnah, bukan bagian dari niat lagi. Dan si jagal pun nanti tidak harus niat juga, karena yang niat sudah si pemilik atau sohibul korban tadi. Mungkin sedikit tambahan ya. Seumpama kalau saya berkorban tapi di tempat lain ya. Di tempat lain, dan ketika saya menyerahkan kurban itu kebetulan saya belum niat. Nah itu nanti bisa juga niat itu dilakukan ya kira-kira waktu penyembelian. Nah, jadi meskipun nanti tidak bisa tepat, itu kemarin saya sempat membaca referensi yang mengatakan seperti itu, intinya boleh niat dilakukan ya dikira-kira ketika hewan itu disembelih, atau mungkin malah sejak sebelumnya itu malah nggak apa-apa. Jadi karena itu tadi mungkin ketika penyerahan ke panitia dia lupa meniatkan kurbannya. Atau bahkan ketika pesen kambingnya ya, kan bisa juga kan saya pesen ke satu bakul, terus bakul itu disuruh sekalian menyerahkan ke panitia yang ingin kurban. Jadi ketika pesen itu bisa sekalian niat juga. Berarti pada intinya tidak harus bersamaan dengan prosesi penyembelihannya, ya. Berbeda mungkin kalau yang kita pahami, misal dalam sholat kan harus berbarengan, karena definisi niat kan berbarengan dengan pelaksanaan pertama kali ibadah itu. Sholat pas takbiratul ihram, sementara penyembelihan tidak harus pas waktu penyembelihan itu, boleh sebelumnya. Entah itu mau diwakilkan atau tidak, tetap boleh sebelumnya ya. Iya. Ya. Gitu.
tadi pertanyaan dari Mas Hadi Parwoto ya. Masih ada berkaitan dengan niat, yaitu tentang ya ini yang sering terjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu kurban sekaligus diniatkan sebagai akikoh. Ya, itu boleh atau tidak Pak itu? Monggo. Kalau hal ini memang memungkinkan ada perbedaan ya. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Dengan alasan kalau kurban itu ya kurban, kalau akikoh ya akikoh, kan satu hewan. Kalau untuk satu jenis ibadah akikoh atau kurban. Tapi juga ada yang membolehkan, karena memang ada beberapa ibadah itu satu bentuk ibadah itu bisa untuk beberapa niat. Misalkan ketika orang mandi, satu mandi itu kan bisa macam-macam, bisa diniatkan untuk mandi jinabah, bisa diniatkan untuk mandi hari raya, bisa diniatkan untuk mandi Jumat. Tidak perlu jinabah sendiri, hari raya sendiri, Jumatan sendiri. Mungkin disamakan dengan itu. Begitu juga dengan puasa, mungkin puasa Senin atau puasa Syawal atau puasa Nyaur. Demikian juga kaitan dengan akikoh dan kurban. Ketika orang itu belum akikoh dan ingin akikoh, dan kebetulan waktu akikoh itu bersamaan dengan waktu kurbannya, mengapa tidak dapat kedua-duanya, kan gitu. Akikohnya juga dapat karena memang niat akikoh, kurbannya juga dapat karena memang itu bersamaan dengan waktu kurban. Mungkin itu memang ada dua pendapat, mungkin ada tambahan lebih lengkapnya. Menambahkan ya, memang benar yang disampaikan Pak Sam tadi terkait akikoh dan kurban itu ada beberapa pendapat. Jika dibarengkan itu apakah boleh atau tidak? Ada yang kenceng nggak boleh, karena memang pada dasarnya tujuan dari akikoh dan kurban itu berbeda gitu. Sementara ada yang mengatakan boleh. Nah, nanti ini mungkin juga akan kalau tidak boleh itu terus yang lebih baik yang mana dulu, biasanya seperti itu ya. Iya. Nah, biasanya yang mana dulu. Nah, kalau melihat waktu, karena kalau kita memakai yang tidak boleh, itu kan berarti harus mengutamakan salah satu dulu. Kalau melihat waktu, untuk kurban itu kan waktunya terbatas, hanya 4 hari ya, hari nahar dan hari tasrek itu ya harus diutamakan yang itu dulu, yang terbatas dulu. Sementara akikoh nanti bisa kapan saja setelah hari itu bisa. Itu kalau kita menggunakan pendapat yang mengatakan tidak boleh dibarengkan. Dan sebenarnya kalau tidak boleh dibarengkan itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi pun ya masuk akal juga, karena ya tujuan memang berbeda. Dan kalau disamakan dengan mandi tadi jelas berbeda ya. Kalau mandi tadi kan intinya tujuannya sama, membersihkan badan ya. Iya, menghilangkan hadas. Ya, itu. Kecuali kalau mandi sunnah ya sekedar memuliakan hari itu dengan membersihkan diri itu. Nah, itu kemudian kalau kita mau menggunakan yang membolehkan, itu ya berarti sekaligus saja kita waktu kurban, nanti kita juga diniatkan untuk akikoh itu. Nah, kalau seperti itu biasanya kalau di tempat saya itu malah justru kalau ada yang akikoh seperti itu malah terus dimanfaatkan. Karena akikoh itu kan pembagian dagingnya itu biasanya matang. Nah, itu yang dimasak untuk jamuan
orang-orang yang bekerja waktu penyembelian itu biasanya yang daging akikoh itu. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin dari Pak Muri. Memang antara ulama itu memang terjadi perbedaan pendapat antara yang kita kenal antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli itu memang berpendapat berbeda. Seperti Ibnu Hajar yang tidak boleh, tidak sah bahkan untuk Imam Romli yang boleh. Teman ini yang fenomena di masyarakat itu kadang berawal dari hukum akikah dulu, tapi ini bukan renahkan ya, bukan tema kita kali ini, tapi memang seperti itu. Jadi akikah janjane sebenarnya wajib atau tidak? Kalau masyarakat yang berpegang teguh akikah itu wajib sampai kapanpun, bahkan sampai balik, itu biasanya mereka mendahulukan akikah dulu, biasanya seperti itu. Kemudian karena belum berkorban, kemudian mereka milih pendapat yang Imam Romli. Itu mengapa sering berlaku kok pas korban kok akikah itu kebanyakan dari mereka menganggap akikah itu wajib. Ketika kami tanya gitu, sedangkan yang berpendapat ikut Ibnu Hajar itu biasanya menganggap akikah itu sunnah, jadi ya surah apa korban dulu, karena sunnah sama-sama sunnahnya kan kemudian tergantung waktunya. Karena menganggap akikah sunnah, menganggap korban sunnah, maka dilihat waktunya seperti yang disampaikan Mas Imran tadi. Karena ini baru hari nahar, hari tasyrik, ya kita korban dulu gitu. Tapi yang berpendapat akikah adalah wajib, biasanya mereka memang menyembelihnya di waktu korban, tapi kalau tidak diniati dua, mereka memang sengaja mengambil waktunya saja. Mungkin itu tambahannya. Ya mungkin kalau yang disampaikan tadi bahwa tujuannya berbeda itu karena faktor apa sih? Yang berpendapat bahwa tidak boleh digabung karena berbeda tujuan itu ya, berbeda tujuan. Seperti kalau karena kurban itu udhiyahnya itu untuk fidak anin nafsi mungkin ya, untuk fidak diri sendiri, penebusan diri. Sedangkan akikah itu kan apa? Fidak untuk anil walad, untuk anak tersebut. Sehingga karena tujuan berbeda, pendapat dari Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh digabungkan antara niat akikah dan kurban. Mengatakan gitu ya. Itu ada juga tambahan pertanyaan ya, juga bisa berkaitan dengan niat nantinya, yaitu dari Ibu Parmi Surip Mulyani. Bolehkah seorang ayah membeli seekor kambing untuk kurban atas nama anaknya? Bagaimana jika atas namakan anaknya sudah meninggal? Maksudnya, bolehkah seorang anak membeli kambing untuk kurban atas nama ibunya? Gitu. Atas nama ibunya. Jadi saya berkurban untuk ibu saya. Itu nanti mungkin juga berkaitan dengan niat ya. Yang niat siapa? Pertama boleh dan tidaknya, yang kedua terus yang niat nanti bagaimana ya? Monggo. Untuk orang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk korban atas nama almarhum biasanya. Itu almarhum. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh gitu. Jadi memang korban itu harus atas nama orang yang sudah hidup. Orang yang masih hidup. Kecuali jika yang almarhum itu pernah berwasiat tapi belum ditunaikan, nah maka itu kemudian menjadi korban wajib karena wasiat gitu. Jadi yang pendapat pertama itu tidak boleh korban atas nama almarhum atau orang yang sudah mati, sudah wafat, kemudian kecuali ketika almarhum tersebut berwasiat, itu boleh. Cuman kalau yang berwasiat ini korbannya menjadi korban wajib, berarti semua harus disedekahkan, bedanya itu. Kemudian pendapat yang kedua boleh, jadi korban disamakan dengan sedekah yang lain, maka boleh saja korban atas nama orang yang sudah meninggal. Baik berwasiat ataupun tidak. Iya, baik berwasiat ataupun baik almarhum itu berwasiat atau tidak, ada yang mengatakan boleh, tapi dari pendapat tadi yang pertama mengatakan tidak boleh gitu ya.
Mungkin ada tambahan, monggo. Mungkin sedikit menambahkan ya. Iya. Ya, ini juga termasuk masalah yang khilafiyah juga ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Hanya saja yang membolehkan ada yang mutlak, ada yang membolehkan jika tadi dikatakan ada wasiat seperti itu. Nah, kalau saya pribadi yang membolehkan itu ada yang berpendapat karena berkorban untuk orang yang meninggal itu termasuk sedekah. Di antara yang membolehkan itu bisa disebutkan. Di antaranya yang membolehkan di sini dikatakan ada dalam apa ini disebutkan Abul Hasan Al-Abbadi. Nama Abul Hasan Al-Abbadi ini mengatakan Fakot atlaqo Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Di annaha darbun minas sedekah. Jadi karena korban untuk orang yang meninggal itu termasuk sedekah. Bagian dari sedekah. Nah, sedekah itu tasihu anil mayiti wa tangfau huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Dan ada ijma' yang mengatakan bahwasanya sedekah untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat sampai kepada pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, hanya saja kalau dari sini karena ini alasannya sekedar sedekah, menurut saya pemahaman saya pribadi ini malah justru lebih baik kalau untuk orang yang sudah meninggal ya sedekah dengan bentuk lain aja. Karena kalau ya daripada kita berkorban tapi malah tidak sah, karena tadi ada yang mengatakan tidak sah, gitu. Daripada kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal tapi malah tidak sah, ya mending kita sedekah ke orang yang sudah meninggal itu dalam bentuk yang lain saja, seperti itu. Karena kalau macamnya sedekahan itu banyak banget. Monggo tambahan lagi, silahkan. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Kasus ini banyak sekali terjadi. Iya, banyak terjadi. Sangat umum sekali. Iya. Barusan di tempat saya itu sering terjadi orang korban itu justru untuk yang sudah meninggal. Ya. Pada kemarin korban yang kemarin lagi itu ada bapak meninggalnya sebelum hari raya kan. Begitu meninggal tuh anaknya langsung beli kambing, daftarkan ke saya. Ini untuk bapak saya yang baru meninggal. Yeah. Terus setahun berikutnya mau hari raya lagi, itu ibunya juga meninggal. Terus dia langsung pesen suruh carikan kambing untuk atas nama ibunya yang baru meninggal. Kebetulan meninggalnya pas mau hari raya. Iya, hari raya sebelum 1 bulan atau berapa. Wah itu mantep itu wis. Terus saya sebagai panitia terus biar kalau kita kembali ke pendapat yang tidak boleh itu juga wajar-wajar saja karena ibadah korban itu kan butuh niat. Sementara orang meninggal kan bagaimana niatnya kan repot juga. Kuburan kon niat dulu. Berarti kan korban karena korban itu ibadah yang butuh niat. Berarti korban itu harus dilakukan oleh orang yang masih hidup, bisa berniat. Nah, makanya tuh solusinya di pendaftaran itu kalau saya katakan tidak boleh kan sana kan enggak. Ya menjaga perasaan. Nah, menjaga perasaan. Yeah. Terus tak tulis kedua-duanya. Jadi korban yang masih hidup, terus tak tulis juga garis miring yang sudah meninggal itu. Jadi mungkin itu tuh sing korban itu sing masih hidup, cuma untuk pahalanya tidak dilupakan untuk yang sudah meninggal, mungkin bapak ibunya itu mungkin solusi ya. Soalnya memang sekarang di masyarakat itu memang begitu. Jadi mantapnya itu korban untuk orang tuanya yang baru meninggal sebagai bentuk pengabdian atau birrulwalidain. Terus menambah pahala untuk almarhum. Daripada nanti kita berisiko itu tidak sah, ya sebaiknya kita terima, cuma terus yaitu ditaruh kedua-duanya. Jadi nama yang masih hidup
dan nama yang mau dikirimi pahala kurban. Ini solusi ini, Mas. Jadi menurut saya ini apa ya? Tadi jadi sebenarnya kan pada akhirnya yang kurban itu tetap yang masih hidup. Hanya saja pahalanya ini yang dihadiahkan ke. Soalnya di tempat saya itu hampir setiap itu selalu ada kayak gitu. Dan orang sepertinya daftar di tapi beberapa untuk tempat selalu ada, untuk orang tuanya. Selalu ada. Mungkin Pak Muhari tambahin. Isami ya, sama ya. Jadi Pak, tetapi alhamdulillah kalau di lingkungan saya itu dari Mbah kumpulan kaum Rois kalau tidak salah itu sudah ada kesepakatan bahwa kurban dan akikah atas nama yang meninggal itu tidak boleh kecuali ada wasiat. Iya. Itu maka kemudian dinasihatkan ini sebaiknya redaksinya bukan yang benar tapi sebaiknya karena bijaksananya mbah kaum atau mudinya itu atas nama yang hidup, cuman nanti pahalanya dikhususkan atau dikirimkan pada almarhum. Tapi ada juga yang kemarin memaksa gitu. Mas niki atas nama jenengan masih jenengan gitu, atas nama salah satu gitu, pokoknya atas nama almarhum. Ada Mantapnya gitu. Nah, mantapnya juga ternyata masih ada, pokoknya tidak atas nama yang lain, harus atas nama almarhum. Nggak apa-apa. Tahun itu pun ditanggung yang masa kita tolak itu ya kan. Kasihan juga kalau kita kaitan terus niat sedekah, niat ibadah, niat birrul walidain oke gitu ya. Karena sudah mengatakan pokoknya atas nama almarhum ya monggo gitu ya. Tapi itu secara otomatis sing niat itu sing anu kok. Secara otomatis sing niat itu yang masih hidup. Kan wis sing niat korban kan untuk saya korban atas nama kan sing niat otomatis yang masih hidup. Secara otomatis. Nanti yang untuk yang masih hidup belum disinggung ya, misal saya berkorban saya atas namakan Pak Samidi misalnya. Ya, ini kan sama-sama masih hidup ini. Itu bagaimana? Ada penjelasan tentang hukumnya atau tidak, Pak? Kalau tadi yang dibahas kan yang sudah meninggal. Ya, kalau yang monggo. Kalau yang masih hidup itu kalau setahu saya itu harus atas seizin yang masih hidup. Oh gitu. Jadi kalau tanpa izin dari yang masih hidup tadi ya tidak bisa. Tidak sah ya. Tidak sah. Mungkin kalau yang dikurbani itu masih kecil. Kan sekarang kan sering loh seorang bapak itu berkorban, tapi karena si bapak juga sudah berkali-kali, si ibu juga sudah pernah, akhirnya terus seringkali diatasnamakan anaknya, yang bahkan anak itu belum balik, masih balita, itu sering terjadi. Monggo, ini ya ada tambahan dari Pak Samidi itu. Kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, itu untuk anak yang belum balita seperti itu ya masih, karena itu masih menjadi tanggungannya orang tua, yaitu nanti meskipun si anak itu tidak diminta izin itu sudah tidak masalah. Kurban tadi diniatkan oleh orang tuanya untuk si anak. Gitu. Jadi si orang tua tadi, ayahnya atau ibunya itu berkorban atas nama anaknya tadi nggak masalah. Kalau memang si anak itu belum masih menjadi tanggungan orang tuanya itu. Oh itu sing korban tetap orang tuanya ya. Iya. Makanya tadi saya ketika membuat contoh, ini kan jadi agak perpanjangan dari pertanyaan tadi ya, dari Bu Parmi Surip Mulyani tentang berkorban untuk yang sudah meninggal atas nama yang sudah meninggal. Nah, kemudian merembet atau melebar ke yang masih hidup. Maka tadi saya tanyakan, saya contohkan saya dengan Pak Samidi tidak ada hubungan dalam satu rumah. Nah, kalau dalam satu rumah sepertinya ada pertanyaan ini. Ya, sekalian saya angkat sekaligus ini. Pertanyaan dari Ibu Fatimah ya. Beliau bertanya, bolehkah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak melakukan patungan membeli kambing untuk dijadikan korban? Nah ini, jadi satu keluarga. Kalau dicontohkan tadi kan pembahasan satu keluarga, kemudian ada anak kecilnya, ada anak yang dewasa atau sebagainya. Masih satu keluarga yang dibahas tadi. Nah, kalau dalam contoh saya kan saya tadi Pak Samidi orang lain. Jadi jawaban di awal bahwa kalau tidak ada izin dari Pak Samidi, maka korban saya atas nama Pak Samidi tidak sah. Gitu ya.
Waras nggih. Nah, kemudian ada singgung tadi dengan contoh baru, yaitu di dalam satu keluarga ada anaknya, orang tua saya berkorban untuk atas nama anak saya, itu si fulan anak saya. Nah, ini sepertinya jawaban yang kedua ini itu persis dengan pertanyaannya Ibu Fatimah tadi. Satu keluarga iuran bapak, ibu, anak untuk jadikan korban. Atau nggih, nantinya nggih apakah atas nama satu anak itu, satu orang dalam satu keluarga, atau semuanya disebutkan namanya. Bolehkah satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak melakukan patungan membeli kambing untuk dijadikan korban? Satu rumah. Ini masih ada hubungannya satu rumah. Saya jawab nih. Iya, monggo. Untuk patungan tetap harus satu nama nih, harus satu nama. Misalnya satu rumah, entah berapa jumlahnya itu ya, harus satu nama untuk satu ekor kambing atau domba tadi itu. Kemudian yang kedua, untuk anak balita ini yang memang mungkin terjadi dan kadang luput dari perhatian. Nah, untuk Syafi'iyah itu memang menyaratkan balik itu keabsahan gitu. Keabsahan korban. Cuman gini, nanti ini dari uangnya orang tua apa dari jangan-jangan ini sangune bodoh ya, bisa uang sakunya anak hitam misalnya dan sebagainya, itu bagaimana? Ternyata kalau uangnya itu dari orang tua atau dari walinya boleh, maksudnya boleh itu sah sebagai korban. Tapi kalau ternyata itu uangnya anaknya, terutama misalnya apalagi kan nanti anak yatim itu jangan sampai gitu, ternyata tidak boleh korban atas nama orang lain tanpa izin seperti yang disampaikan Mas Imo tadi, tidak korban tanpa izin orang lain tidak boleh. Itu alasan Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab yang lain seingat saya itu tidak menyarankan balik, cuman Syafi'iyah yang menyarankan balik. Jadi untuk masalahnya itu tadi balik, kemudian uangnya siapa? Ya, nanti kembali kepada persoalannya tadi, izin tentang izin tadi. Ya. Kalau dalam satu keluarga itu masih butuh izin atau tidak? Misal saya berkorban, uang saya, dan untuk anak saya, apakah saya harus izin anak-anak? Kamu tak korban atas nama dirimu ya, atau perlu izin atau tidak, seperti itu. Kalau tadi saya contohkan dengan Pak Samidi harus ada izin. Kalau dengan satu keluarga sendiri bagaimana? Apakah ada izin juga? Prakteknya atau teorinya ini? Ya. Teorinya. Prakteknya kembali kepada diri masing-masing. Prakteknya mesti nggak izin ya, sudah tahu semua. Iya. Semestinya izin juga ya. Izin juga. Harus ada izin. Kalau tidak izin berarti ada tidak. Kalau sebenarnya untuk satu keluarga itu sebenarnya nggak harus diatasnamakan ke si anaknya, itu sebenarnya malah nggak masalah. Kan itu tadi kan, kalau hukumnya tadi kan di awal tadi sunnah kifayah ya. Kalau sunnah kifayah kan udah mencakup satu keluarga itu. Jadi kalau sebenarnya nggak usah diatasnamakan ke anaknya atau ke istrinya, itu pun nanti otomatis sudah dapat pahala atau istri atau anak itu. Tapi itu atas nama satu orang ya? Atas nama satu orang. Ya mungkin yang terjadi di masyarakat kita kan gini, misal satu keluarga itu ada bapak, ibu, anak 3. Itu rasanya setiap tahun itu harus dibuat urut karena merasa iki duit durung tak korban ki lho nang gitu. Hari ini, tahun ini bapak tahun kemudian atas nama ibu walaupun itu uang dari bapak misalnya. Terus tahun berikutnya atas nama anak pertama, tahun berikutnya anak kedua, ketiga, nanti kembali lagi ke bapak. Ya mungkin karena faktor kemantepan atau bagaimana seperti itu. Itu sering terjadi memang ya. Tapi karena kalau kita kembali kepada bahwa hukum kesunahan korban itu kifayah sekeluarga. Itu pun atas nama bapak terus ya enggak masalah kan sudah berlaku untuk satu keluarga juga. Jadi sebetulnya tidak perlu nanti tahun ini bapak tahun ibu, tahun depan atas nama ibu, tidak perlu seperti itu sebetulnya ya. Tapi ternyata ada ada ulama yang mengatakan dalam kitab kuliah itu wa yusanu min malihi nganil maulidi langan janini. Jadi malah justru disunahkan. Tapi dari uangnya bapaknya loh. Bukan janin dalam perut.
Jadi untuk anaknya itu orang tua sunnah mengorbankan atas nama anak tersebut. anaknya. Tapi cara utamanya tidak boleh dari uangnya si anak. Oh, Itu ternyata ada. Yang belum balik. Iya, yang belum balik. jadi masalah dari Qurtubi ini mengatakan itu disunahkan untuk orang tua berkorban atas nama anak itu sendiri. Yeah. Cukup ada tambahan lagi monggo. Terus mama ini tadi kan dikatakan harus satu nama ya. Satu nama itu kalau patungannya itu kambing, ya. Kalau sapi mau beberapa nama pun nggak masalah itu. Jadi nama bapaknya, nama istrinya sekaligus itu. Jadi ada yang luput ya. Ya mungkin gini, karena pembahasan tentang patungan akan kita bahas pada episode yang akan datang. Kita cut lebih dulu aja, karena ini berkaitan dengan niat. Kita cukupkan dulu ya. Kita membahas patungan nanti di episode berikutnya.